Saudara, saudara, sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Ini kiriman saya, pernyataan bebas yang dijamin konstitusi. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan sama, kalau sama jangan beda. Karena kita tidak membela si apa, atau si api juga si apu. Dalam sejarah kepolitikan nasional kita, agaknya hanya Presiden Joko Widodo yang bermasalah dengan kekuasaan. Dari sikap pembiarannya atau setidaknya kepura-puraannya dengan kalimat normatif mengenai bahwa hak demokrasi, dia menghargai perbedaan pendapat, agar ya tidak begitu malu-maluin karena ia tak malu-malu menikmati keuntungan demokrasi. Bahkan pada laps terakhir dari 10 tahun kekuasaannya, tinggal 2 bulan saja sebetulnya gonjang-ganjing politik dinafikannya sebagai proses dinamika politik yang biasa-biasa saja. Pembiaran, tak mau campur tangan, ya tidak tahu saya, adalah pernyataan normatif yang sejatinya tak bisa menutupi betapa kekuasaannya yang sangat otoritatif itu tidak berguna sama sekali dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas politik, kecuali ke koalisi yang diinginkannya. Ia dengan naif dan secara tak langsung menunjukkan tiadanya kebijaksanaan dan kewaspitaan seorang negarawan. Ya karena mungkin dia memang bukan negarawan. Soal putusan MK kemarin yang mengundang pemerintah dalam rapat paripurna DPR dengan cepat direaksi oleh balik DPR, tentu ini tak lepas dari kepentingan mereka, utamanya Pimpres berkait pendaftaran calon pilkada serentak 2024 yang tinggal beberapa hari saja. Tetapi dengan keputusan MK, Mahkamah Konstitusi memang menjadi kocar-kacir, agak terganggu mengenai batasan umur dan threshold partai. Sementara deklarasi pasangan sudah diumumkan dan sebentar hari lagi pendaftaran dimulai. Maka meski tak ada dalam daftar prolegnas, balik DPR langsung ngegas siapa yang berinisiatif atau siapa yang menyuruhnya, siapa yang menyuruhnya bergerak. Apalagi yang aku banggakan, sebagaimana dulu aku banggakan kau dan anak-anakmu, juga mantumu bertopengkan demokrasi masih yang lalu. Tapi di mana kau adalah kita? Apalagi yang aku banggakan, sebagaimana dulu aku banggakan kau dan anak-anakmu, juga mantumu bertopengkan demokrasi ASEAN lalu. Tapi di mana kau adalah kita? Sufi Dasko yang membuat undangan pembahasan RUU Pilkada itu pun meski dia elite partai, ketua DPP pusat, ketua DPP Partai Gerindra, bisa dipastikan juga tidak akan bergerak tanpa restu ketua umum partai. Tetapi ketua umum partai dalam Kemples juga tidak bisa sembarangan karena harus berkoordinasi dan harus mungkin memberitahu kepada yang di atas dari koalisi itu. Yang terkait dengan kepentingan rakyat, meski sudah masuk prolegnas seperti undang-undang perampasan harta, bisa diabaikan, apalagi kalau itu hanya mengenai isu kepentingan rakyat kecil seperti rencana undang-undang PRT yang bertahun-tahun tidak digubris. Reaksi DPR jelas hanya menunjukkan kepentingan elite, kepentingan mereka sendiri, kepentingan penguasa dengan agenda-agenda mereka. Dan ketika lembaga legislatif berkomplot dengan pemerintah atau pemerintah berkomplot dengan lembaga legislatif, apalagi untuk melawan keputusan hukum yang terkait dan merugikan kekuasaan mereka, tidak ada yang bisa diharap mengenai kepastian hukum. Padahal ketidakpastian hukum itu antara lain penyebab persoalan pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing yang sangat dikejar-kejar oleh Joko Widodo, juga pajak misalnya sulit tercapai. Akibatnya pertumbuhan ekonomi juga akan seret.
Senyampang itu, hutang luar negeri Presiden Joko Widodo yang naik drastis 2 kali lipat akan menyulitkan pemerintah penggantinya. Apalagi jika utang itu lebih banyak dipakai untuk konsumsi, bukan untuk produksi. Presiden Joko Widodo misalnya tampak agresif terkait pembiayaan IKN, impor-impor, termasuk memberikan gula-gula untuk yang mudah ditebak apa maunya, menebar jabatan, bahkan menaikkan gaji KPU 50%. Bawaslu ikut dinaikkan atau enggak saya nggak ngerti. Untuk apa kenaikan gaji itu? Menkeu Sri Mulyani tidak pernah memberikan simulasi sebelumnya. Juga termasuk mengapa Menkumham diganti dari PDIP ke Gerindra. Itu semua tentu akan terlihat kepentingannya nanti, bagaimana praktiknya. Meyakini kekuasaan tak akan goyah dengan reaksi publik, keputusan DPR dan pemerintah tampaknya akan kompak. Dengan poin 1, Kaisang akhirnya tetap bisa maju nyalon, misalnya Anies terganjal karena PDIP juga tak akan bisa mengajukan calon karena menurut DPR keputusan MK soal ambang batas yang ditafsirnya itu untuk partai politik non kursi, sementara PDIP yang punya kursi tidak masuk dalam hitungan keputusan MK itu. Kau bukan lagi kita, dan kita kini pun bukan kau. Bahwa ada pemujamu, bahkan penjilatmu, bisalah dimaklumi. Dan untuk itu bukan hanya PHH, polisi anti huru hara, yang diterjunkan sejak malam sebelum terjadinya demonstrasi pada keesokan harinya. Gedung DPR sudah dijaga oleh Brimob, Satuan Brimob, dengan kemampuan taktis yang lebih tinggi daripada polisi anti huru hara misalnya. Karena diktator mayoritas yang norak, brutal, dan tidak tahu malu, ya hanya akan makin menyulitkan hajat hidup rakyat jelantah menjadi rakyat jelaga, karena bukan tidak mungkin sampai tanggal 19 Oktober 2024 pun akan ada kejutan lagi. Mana yang tidur tidak nyenyak, gegara bau kolonial di sekitar hidungnya, hidung kolonialis yang tidak tahu apa bedanya kolonialisme dengan upil. Ya, meski demikian apapun, mereka yang kecewa dengan kesepakatan jahat itu serta mencintai negeri ini akan terus melawan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, seperti katanya Ontosoro pada Mingke. Dan ya kita tahu pada akhirnya DPR tidak jadi menganulir karena sidang paripurna yang diharap dari balik DPR ini 2 kali tidak memenuhi quorum. Itu artinya ada persoalan di dalam Kim Plus itu sendiri, karena mayoritas memang berada di Kim Plus. Hanya satu partai saja yang berada dalam parlemen seperti PDI Perjuangan. Jadi ya kita akan kawal terus sampai apakah DPR bisa memenuhi janjinya sampai pada tanggal 27 Agustus besok dalam masa pendaftaran para calon gubernur, bupati, dan wali kota. Kita tunggu kewarasan Indonesia. Kita membela kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, asal proporsional, bukan asal caci maki, bukan pula puja-puji. Karena kita cinta negeri ini, yang rakyatnya masih baperan, dan pemimpinnya kelas emperan, elitenya tidak karuan.